Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sarul Ramadona dari kelas manajemen J untuk mempresentasikan rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas atau disebut dengan rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu. Di sini ada jenis-jenis rasio rentabilitas. Yang pertama, rentabilitas ekonomi. Menurut Rianto, pada tahun 2001 pada halaman 36, rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Dan yang kedua, rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Tercantum dalam buku Rianto tahun 2000 pada halaman 44. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio rentabilitas. Yang pertama, volume penjualan. Yang kedua, efisiensi penggunaan biaya. Yang ketiga, profit margin. Dan yang terakhir, struktur modal perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio rentabilitas. Tujuan rasio rentabilitas: 1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang terakhir, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Manfaat rasio rentabilitas: mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Selanjutnya, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Jenis-jenis perhitungan rasio rentabilitas. Yang pertama, profit margin. Jenis perhitungan ini merupakan cara menghitung kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba atau profit dalam tingkat penjualan tertentu. Dengan rumus laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Dan yang kedua, gross profit margin. Didapatkan dengan terlebih dahulu mengetahui nilai operating revenue dan nilai operating expense. Gross profit margin merupakan perbandingan pendapatan laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan dengan besarnya jumlah penjualan pada periode yang sama. Rasio ini memperlihatkan berapa laba yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dengan rumus laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan terhadap efisiensi dari seluruh kegiatan produksi, administrasi, pendanaan, pemasaran, dan juga manajemen pajak. Dengan rumus laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, return on investment atau disebut ROI. ROI adalah rasio yang menilai jumlah dari laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dibandingkan dengan setiap Rp1 investasi yang dikeluarkan. Dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi investasi dikali 100%. Yang kelima, return on asset atau disebut ROA. ROA ini menunjukkan kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan mengandalkan keseluruhan dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang keenam, return on equity.
atau disebut ROE, merupakan rasio yang membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas berupa pengukuran dari pendapatan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan terhadap modal yang telah mereka investasikan pada perusahaan, dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Di sini ada analisis rasio rentabilitas pada PT Bank Wori Bersaudara. Studi kasus laporan keuangan pada PT Bank Wori Bersaudara yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2012-2016. Perkembangan rasio rentabilitas periode 2012-2016 pada Bank Wori Bersaudara. Pada periode 2012, ROA mencapai 2,10%, ROE mencapai 22,09%, beban operasional mencapai 561,22%, dan margin laba bersih mencapai 233,92%. Pada periode selanjutnya, 2013, ROA mendapatkan kenaikan sebesar 2%, 26%, dan ROE mengalami penurunan sebesar 10%, dan beban operasional mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu menyampai 52,97%, dan margin laba bersih mengalami kenaikan sebesar 20%. Pada periode selanjutnya 2014, ROA mengalami penurunan dan ROA mencapai 1,14%, dan ROE mencapai 3,53%, dan beban operasional mencapai 113,06%. Margin laba mengalami penurunan sampai dengan 77,51%. Pada periode selanjutnya, 2015, ROA mengalami kenaikan yang mencapai 1,80%, dan ROE mencapai kenaikan sampai 6,08%, dan beban operasional mengalami kenaikan mencapai 299,71%. Margin laba bersih mengalami kenaikan sampai dengan 130,72%. Periode terakhir 2016, ROA mengalami kenaikan sebesar 0,5%. ROE mengalami kenaikan sebesar 0,60%, dan beban operasional mengalami penurunan yang sangat drastis yang mengakibatkan mencapai 53,94%, dan margin laba bersih mengalami kenaikan sebesar 2%. Dari hasil penelitian tempat rasio tersebut, disimpulkan bahwa rasio terburuk adalah rasio beban operasional dikarenakan mengalami penurunan sebanyak 2 kali dan sangat signifikan. Sedangkan rasio terbaik adalah rasio margin laba bersih, dikarenakan ini hanya sekali mengalami penurunan pada tahun 2014, dikarenakan tahun tersebut ekonomi perbankan sedang mengalami fase kestabilan. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.